Hai para Sobat Acung, apa kabar kalian semua? Pastinya selalu dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, aku akan menceritakan sebuah alur film yang sangat menarik tentunya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul Lights Out yang dirilis pada tahun 2024. Oke, pasti sobat semua udah gak sabar nih gimana alurnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Berlatar di sebuah bar 24 jam yang terletak di kota Los Angeles. Cerita berfokus pada kedatangan seorang pria asing bernama Lucas di mana secara kebetulan terdapat satu kursi kosong di antara 4 preman yang tengah bermain judi poker. Lalu Lucas iseng-iseng ikutan dalam permainan tersebut dengan menyerahkan jam tangannya sebagai taruhan. Yang awalnya diremehkan, ternyata Lucas berhasil mendapat formasi kartu Strike Plus yang membuatnya berada di atas angin. Sebab sudah dipastikan dia akan mengantongi semua taruhannya. I'm winning. Tak terima dengan kekalahan tersebut, si ketua preman pun mencoba untuk mencurangi Lucas dengan mengerahkan semua anak buahnya. Namun ternyata Lucas juga sangat mahir dalam hal bela diri. You fucking guys are pathetic. Keesokannya, diperkenalkan pada seorang mantan napi bernama Fron. Tertarik dengan aksi berani yang diperlihatkan Lucas semalam, Fron pun berusaha menemui Lucas di sebuah hotel tempatnya menginap. Yang mana setelah sempat diacuhkan, akhirnya Lucas pun bersedia diajak ngobrol sembari menikmati sarapan gratis traktiran Fron. Saw you in action. I gotta tell you. Besides, breakfast is the cheapest meal in... That's a great speech, man. Fron ingin agar Davi bisa mengkomersilkan skill bela diri yang dimilikinya menjadi sebuah ladang penghasilan. Terlebih, Fron punya kenalan seorang promotor sekaligus MC pada ajang pertarungan liar bernama Pasco. Namun di sisi lain, Lucas tak serta-merta mempercayai orang yang baru dia kenal, di mana dalam hal ini Fron langsung mendaftarkan namanya sebagai peserta duel. Yang karena mengira dirinya hanya akan dimanfaatkan saja, maka Lucas pun memilih mundur hingga sempat diteriaki orang-orang di sana sebagai pecundang. Fucking coward! Dari situ tiba-tiba muncul bayangan lain dari masa lalu Lucas yang secara tidak langsung jadi pemantik adrenalinnya ketika dia akhirnya memutuskan untuk ikut unjuk kebolehan dalam gelanggang pertarungan tersebut. Di mana seorang petarung pilihan yang paling Pasco jagokan pun berhasil ditumbangkan dalam hitungan detik saja. %70% dari hasil kemenangan pun diterima Lucas, sedangkan sisanya Fron kantongi sebagai upah atas perannya yang dari acara pembagian tersebut Lucas bisa menyimpulkan jika Fron adalah orang jujur yang ingin memfasilitasi dia untuk memanfaatkan skillnya. Administrative goals. Tak hanya itu, Fron juga mengizinkan Lucas tinggal sementara di rumah adiknya yang bernama Donna, di mana Donna sedang terganggu dengan ulah pacarnya yang pemabuk dan selalu meresahkan. Beralih ke kediaman seorang mafia tinju bebas ilegal yang kita sebut saja Junet. Di mana pacar si Donna tadi merupakan anak buahnya yang diduga telah menggelapkan sejumlah uang. Sejurus muncul seorang detektif kepolisian bernama Alan, yang diketahui sebagai pemilik uang tersebut. Anggap saja uang jatah upeti dari berbagai pertarungan liar yang Junet gelar selama ini. Setelah mengetahui lokasi di mana si terduga telah menyembunyikan uangnya, Alan justru menghabisinya tanpa rasa belas kasihan. Fuck me! Come on! Shocker. Belakangan diketahui jika di antara Fron dan Junet pernah punya kedekatan bisnis di masa lalu. Karena itu, Fron pun membawa uang 30% tadi untuk menyicil utangnya.
yang selama mendekam di penjara ternyata jumlahnya semakin membengkak saja. Namun terlepas dari itu, Fron berjanji akan melunasinya setelah mengikuti sertakan Lucas dalam jadwal pertarungan yang Junet miliki. Dan Junet pun setuju dengan taruhan 3 kali lipat yang ditawarkan. Karena dia yakin jika Lucas tak mungkin bisa mengalahkan petarung andalannya. Let me beat his ass to my fucking river. I set you up one fight. 3-1. Di sisi lain, terlihat kedekatan Davi dengan Donna, bahkan termasuk anak gadisnya yang bernama Yuli, sudah terjalin dengan cukup baik. Seraya Donna pun menyebut soal kondisi keuangan Fron akhir-akhir ini. Sehingga timbul itikat baik dalam hati ini untuk membalas budi dengan membantu Fron melunasi utangnya tersebut. Singkat waktu, sampailah pada malam jadwal pertandingan tadi digelar, di mana dengan membocorkan sedikit profil Lucas sebagai petarung yang sangat sulit dikalahkan. Fron berhasil membujuk Junet menaikkan level taruhannya menjadi 5 kali lipat, hingga setelah Pasco memberi aba-aba tanda pertandingan dimulai, Lucas lagi-lagi mampu menumbangkan lawannya tanpa kesulitan sedikit pun. Sejalan dengan berakhirnya pertandingan, Fron merasa sangat lega karena dengan ini berarti ia akan segera terbebas dari hutangnya kepada Junet. Tapi di sisi lain, rupanya Junet masih belum puas dan meminta Davi meladeni duel babak baru melawan satu lagi petarung andalannya. Tanpa banyak basa-basi, Fron langsung merespon tantangan tersebut dan pertarungan pun dimulai. Kali ini Lucas terlihat cukup keteteran mengingat lawan yang ia hadapi bukanlah petarung kemarin sore. Beruntung latar belakang Lucas sendiri adalah merupakan seorang mantan marinir yang tak kenal menyerah. Jadi begitu ia teringat akan kekejaman perang yang telah menewaskan banyak rekannya dulu, seketika ia pun bangkit dan menjadikan lawannya sebagai objek pelampiasan. Fron dan Lucas merasa saling diuntungkan dengan kolaborasi yang mereka jalin sampai sejauh ini. Terlebih Fron yang jika bukan karena usaha Lucas mungkin sudah dihabisi Junet karena persoalan hutangnya. Tapi di sisi lain Lucas pun yakin kalau semua ini tak lepas dari kebaikan Fron dan keluarga adiknya yang telah memberi peluang serta tempat tinggal untuk sementara. That's why I'm in LA. Maybe. Get some rest, man. Persekutuan terkutuk justru diperlihatkan oleh Ellen dan Junet yang berawal dari rentetan kekalahan mereka pada 3 pertandingan terakhir. Maka diputuskanlah aksi penggeledahan terhadap rumah Donna yang meskipun Donna menjelaskan jika dia dengan sang pacar sudah tak memiliki hubungan lagi. Tapi para oknum petugas ini tetap kekeh menjalankan aksi tersebut, bahkan Ellen mengancam akan menghabisi keluarga ini jika dalam 1 minggu tidak menyerahkan uangnya. Situasi ini jelas membuat Max sangat murka dan malam itu juga ia bersama Davi langsung pergi ke tempat kediaman Junet untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi anehnya Junet mengaku tak ikut campur dalam masalah ini. Artinya aksi penggeledahan tersebut murni otak dari si Ellen. Sekaligus percontohan polisi serakah yang hidupnya sudah serba dibutakan oleh uang. Believe me. Sage, you know what? Kini beban tertumpu pada Fron. Karena walau bagaimanapun komplotan polisi busuk tadi tetap menuntut jika uang yang cari masih disembunyikan di rumah Donna. Jadi jalan Fron satu-satunya untuk mengembalikan uang tersebut adalah membujuk Pasco untuk sebuah pertarungan besar dalam waktu cepat. Sebab jika tidak maka keluarga Donna lah yang akan jadi sasarannya. It's in this town. Remember you said that. Masih di malam yang sama di mana Lucas kembali dibangunkan oleh bayangan kelam di masa lalu.
Sementara Donna yang mengetahui itu lantas memberanikan diri untuk menjadi teman curhatnya. Sehingga Lucas pun bercerita bahwa semenjak kehilangan hampir semua rekannya pada masa itu, kini ia tak bisa menetap lama di satu tempat. Yang dengan cara itu ia akan bisa sedikit melupakan bayangan tersebut. That's why I keep moving. Beralih kepada Pasco yang atas permintaan Front akhirnya berhasil memujuk Junet untuk sebuah event bergengsi, di mana para sultan berdatangan untuk bertaruh dalam jumlah besar. Namun yang tak habis pikir, lawan yang akan Lucas hadapi sekarang tak lain adalah seorang algojo dari kepolisian. Karena tentunya si Ellen pun tak ingin terus-menerus menelan kekalahan. Berkat arahan teknis dari Front sebagai manajer dan sedikit bocoran kelemahan lawan dari Pasco, jadi Lucas akan tak sempat mengalami kesulitan untuk menjatuhkan lawannya. Namun siapa sangka jika situasinya jadi bertambah rumit ketika Pasco malah jadi ikut target si Ellen. Karena dianggap telah membelot ke kubu Front, maka penegak hukum justru terjebak dalam masalah hukum lumrah dan sudah menjadi tradisi ketika pada akhirnya manipulasi hukum menjadi solusi, jitu untuk membuat mereka jadi kebal hukum. Menyadari akan dampak buruk dari kebiasaan bobrok para oknum dari instansi tersebut, maka Front pun segera meminta Donna dan Yuli agar segera meninggalkan rumah. Namun, inilah yang terjadi. Situasi serupa juga dialami oleh Pasco yang ketika hendak pergi dan menjauh dari lingkaran iblis tersebut. Disitulah ia baru sadar, rupanya sedari tadi sudah dalam pengintaian anak buah Ellen. Dan di tengah situasi ini, Davi jadi teringat bahwa seorang teman lama ketika sama-sama jadi anggota marinir, dia tak lain adalah Samsul. Yang setelah mengetahui inti permasalahannya, Samsul pun siap siaga untuk menyumbangkan bantuan dengan sukarela. Terlebih ia banyak berhutang pada Davi yang saat di medan pertempuran dulu pernah 3 kali menyelamatkan nyawanya. Dengan senang hati Samsul mempersilahkan Lucas dan menggunakan koleksi senjatanya dalam misi ini. Lagi pula Samsul sudah sangat merindukan momentum beradrenalin. Setelah sekian lama tak menggunakan senjatanya, ia pun langsung menerobos kediaman Junet yang diyakini bahwa Ellen CS sedang berada di sana. Tapi rupanya kedatangan mereka sudah terprediksi sehingga Ellen dan komplotannya memilih untuk membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap terlebih dulu dan tak hanya mentargetkan Lucas dan Front saja. Sepertinya Ellen benar-benar ingin membantai habis semua yang berpotensi membongkar kejahatannya termasuk Junet sendiri. Bahkan gencarnya serangan yang mereka lakukan berhasil membuat Samsul terluka dan sempat juga membuat Lucas terpojok pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun tiba-tiba aksi Front yang masih terlindungi oleh rompi anti pelurunya berhasil mengatasi ancaman sebelum Lucas jadi korban. Walaupun di akhir mereka terpaksa harus merelakan kepergian Samsul yang karena luka tembak di bagian perutnya, kini nyawanya tak bisa tertolong lagi. Hey Duff, come on man, we gotta go. Di penghujung kisah diperlihatkan Yuli yang masih terbaring lemah akibat aksi penembakan semalam. Front tentunya merasa bersyukur ketika akhirnya kondisi Yuli berangsur membaik.
Sayangnya kala itu Fron sudah tak lagi bersama Lukas yang sudah lebih dulu pergi melanjutkan perjalanan, dan hanya lewat selembar surat, Davi mengungkapkan bahwa sejatinya sangat menyukai Donna, di mana suatu saat nanti dia pasti akan kembali untuknya. Dan film pun selesai. Nah sobat, itu tadi rangkuman alur film Lights Out yang dirilis pada tahun 2024. Kalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen, dan juga share ke rekan kalian ya. Jangan lupa juga buat kalian yang belum klik tombol subscribe, boleh untuk silakan kalian mengklik tombolnya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Sampai jumpa!